Meski produksinya telah dihentikan, Ford Fiesta masih mendominasi pasar mobil bekas di Inggris pada 2025. Model ini kembali menjadi yang paling banyak dibeli oleh konsumen di pasar second hand. Pemirsa, meski sudah tidak diproduksi sejak 2023, Ford Fiesta masih menjadi mobil bekas paling laris di Inggris. Tren ini terjadi di 4 tahun berturut-turut dan menunjukkan kuatnya minat pasar terhadap hatchback compact tersebut. Meski produksinya telah dihentikan, Ford Fiesta masih mendominasi pasar mobil bekas di Inggris pada 2025. Model ini kembali menjadi yang paling banyak dibeli oleh konsumen di pasar second hand. Data pasar menunjukkan ratusan ribu unit Fiesta bekas masih berpindah tangan setiap tahun. Bahkan model ini mengungguli banyak mobil lain di segmentasi yang sama di Inggris. Popularitas Fiesta dipengaruhi harga yang terjangkau, biaya operasional relatif rendah, serta ketersediaan unit yang masih banyak di pasar. Hal ini membuatnya tetap menjadi pilihan utama pembeli mobil bekas. Minat terhadap mobil bekas di Inggris masih kuat seiring kondisi ekonomi dan kebutuhan kendaraan praktis. Segmentasi hatchback juga masih menjadi pilihan favorit konsumen. Sejak diluncurkan, Fiesta menjadi salah satu mobil paling ikonik di Inggris. Model ini lama menjadi andalan pasar dan memiliki basis pengguna yang besar. Kesuksesan Ford Fiesta menunjukkan mobil yang sudah berhenti produksi pun masih memiliki nilai tinggi di pasar. Selama harga terjangkau dan kebutuhan mobil praktis masih besar, pasar mobil bekas diperkirakan tetap tumbuh di masa mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Ke informasi lainnya, perusahaan teknologi informasi asal Prancis, Capgemini, melaporkan pendapatan yang melampaui target pada 2025, di mana kerjaan ini didorong oleh permintaan layanan berbasis kecerdasan buatan atau AI. Perusahaan teknologi informasi asal Prancis, Capgemini, melaporkan pendapatan yang melampaui target pada 2025. Pendapatan Capgemini tumbuh sekitar 3,4% menjadi 22,47 miliar euro pada 2025. Angka ini melampaui target perusahaan sebelumnya yang diproyeksikan hanya tumbuh 2 hingga 2,5%. Perusahaan menyebut permintaan layanan berbasis AI meningkat signifikan. Bahkan teknologi generatif dan agentic AI menyumbang lebih dari 10% total pemasaran pada kuartal terakhir, naik dari sekitar 5% di awal tahun. Pertumbuhan juga didorong akuisisi unit bisnis seperti WNS dan Cloud4C. Kedua unit ini memberikan kontribusi besar terhadap kenaikan penjualan, terutama pada kuartal keempat yang naik lebih dari 10%. Manajemen menyatakan perusahaan sedang bertransformasi untuk menjadi pendorong adopsi AI di berbagai sektor bisnis. Program transformasi digital, operasi cerdas, dan solusi berbasis data menjadi fokus utama pertumbuhan. Untuk 2026, Capgemini memperkirakan pendapatan akan tumbuh 6,5 hingga 8,5%. Sebagian besar pertumbuhan diprediksi datang dari akuisisi dan peningkatan permintaan layanan AI. Kinerja Capgemini menunjukkan peran AI semakin besar dalam bisnis teknologi global. Perusahaan konsultasi dan IT kini berlomba mengembangkan solusi berbasis AI untuk memenuhi kebutuhan transformasi digital perusahaan di seluruh dunia. Berbagai sumber IDX Channel. Humanoid resmi meluncurkan Kinetic U, sebuah framework kecerdasan buatan yang dirancang untuk mengorkestrasi fleet robot humanoid dan platform robotik lainnya. Sistem baru ini menyatukan koordinasi fleet dengan pengendalian detail pergerakan secara real-time. Humanoid memperkenalkan Kinetic atau platform AI multilapis yang mampu mengkoordinasikan fleet robot berbagai morfologi, termasuk robot beroda di gudang dan robot berbipedal untuk aplikasi layanan dan rumah. Framework ini menjalankan 4 lapis arsitektur dan penugasan tugas fleet hingga mampu mengontrol gerakan sendiri. Selain itu, Kinetic juga memungkinkan data dan pelajaran dari satu robot dapat diterapkan ke robot lain dalam fleet untuk perbaikan berkelanjutan. Kinetic dirancang untuk memecahkan tantangan fisikal AI dengan menjadikan setiap robot dalam fleet sebagai tool yang dikendalikan oleh sistem. Strategi ini memungkinkan sistem memecahkan rintangan lingkungan yang tidak terstruktur. Meski dirancang utama untuk industri, model arsitektur ini juga buka peluang untuk adopsi di area layanan dan rumah di mana fleet multi-robot dapat berkoordinasi secara efisien. Manfaat utama Kinetic adalah kemampuannya mengoptimalkan koordinasi antar robot yang memiliki penampilan fisik berbeda, misalnya robot gudang dan robot layanan, dengan memilihkan robot yang paling efektif untuk tugas tersedia, meningkatkan throughput dan waktu operasi secara konstitusional.
Sistem demikian juga memfasilitasi adaptasi pembelajaran data multi-embodiment sehingga pengetahuan yang diperoleh dari satu mesin dapat mengakselerasi kinerja mesin lain dalam fleet yang sama. Dengan menggabungkan level penugasan fleet dengan level eksekusi gerakan secara terintegrasi, Kinetic membantu mengatasi batasan sistem tradisional yang biasanya tersegmentasi dalam proses perhitungan dan pengambilan keputusan. Ini menjadi landasan untuk platform robotik yang bisa mengoperasikan berbagai macam robot dan meningkatkan fleksibilitas implementasi di berbagai segmentasi pasar dari retail hingga otomasi industri. Berbagai sumber IDX Channel. Ke informasi perkembangan teknologi global, pemirsa, di mana perusahaan robotika asal Amerika Serikat Apptronik mendapatkan tambahan pendanaan sekitar 520 juta dolar Amerika Serikat. Di mana dana ini akan digunakan untuk meningkatkan produksi robot humanoid Apollo dan memperluas penggunaannya di berbagai sektor industri. Perusahaan robotika asal Amerika Serikat Apptronik mendapatkan tambahan pendanaan sekitar 520 juta dolar Amerika Serikat. Apptronik mengumumkan tambahan investasi besar dari sejumlah mitra global termasuk Google, Mercedes-Benz, dan investor internasional lainnya. Total pendanaan yang dihimpun mencapai ratusan juta dolar untuk mendorong produksi dan pengembangan robot humanoid mereka. Perusahaan berencana menggunakan dana ini untuk meningkatkan produksi Apollo, memperluas uji coba dan implementasi komersial, serta membangun fasilitas baru untuk pengembangan robot. Robot ini akan digunakan di pabrik dan gudang untuk membantu pekerjaan berulang dan berat. Robot Apollo dibuat untuk bekerja di lingkungan yang sama dengan manusia, seperti memindahkan barang, menyortir material, dan mendukung proses logistik. Konsepnya bukan menggantikan manusia, tetapi membantu pekerjaan fisik yang berat dan berulang. Apptronik telah menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan besar, termasuk di sektor otomotif dan logistik, untuk menguji dan menerapkan robot di lingkungan kerja nyata. Kerjasama ini diharapkan mempercepat adopsi robot humanoid di industri global. Besarnya pendanaan menunjukkan industri robot humanoid sedang memasuki fase pertumbuhan cepat. Perusahaan teknologi berlomba mengembangkan robot yang bisa bekerja di dunia nyata dan berinteraksi dengan manusia secara langsung. Tambahan investasi besar ini menjadi sinyal kuat bahwa robot humanoid akan semakin banyak digunakan di industri. Dengan produksi yang meningkat dan teknologi yang terus berkembang, robot seperti Apollo diprediksi akan menjadi bagian dari operasi pabrik, logistik, hingga layanan di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana perusahaan teknologi asal Amerika Serikat Ouster resmi mengakuisisi perusahaan kamera 3D Stereolabs. Langkah ini menandai strategi Ouster untuk memperluas portofolio dari sensor lidar ke sistem preparasi berbasis kamera dan juga kecerdasan buatan. Perusahaan teknologi sensor asal Amerika Serikat Ouster resmi mengakuisisi perusahaan kamera 3D Stereolabs. Ouster dikenal sebagai produsen sensor lidar digital yang digunakan pada robot otonom, infrastruktur pintar, hingga kendaraan tanpa pengemudi. Melalui akuisisi Stereolabs, perusahaan kini menambahkan teknologi kamera stereoskopik 3D dan perangkat lunak persepsi berbasis AI ke dalam ekosistemnya. Teknologi ini memungkinkan mesin melihat, memetakan, dan memahami lingkungan secara lebih komprehensif. Manajemen menyatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi membangun platform physical AI, yaitu sistem kecerdasan buatan yang mampu berinteraksi langsung dengan dunia fisik melalui sensor canggih. Kombinasi lidar dan kamera 3D diharapkan memberikan data lebih kaya dan akurat untuk aplikasi robotika, logistik otomatis, hingga smart city. Akuisisi ini juga mencerminkan tren konsolidasi di industri sensor global. Perusahaan teknologi berupaya menggabungkan berbagai teknologi persepsi agar dapat menyajikan solusi terintegrasi bagi pelanggan industri. Dengan integrasi kamera dan lidar, Ouster menargetkan pertumbuhan di sektor robotika, otomasi industri, dan kendaraan otonom yang terus berkembang secara global. Berbagai sumber IDX Channel.